Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman zayyida fil lail wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Yang pertama-tama yang saya hormati dan yang saya ta'azimi, Buya Dr. Handes Kiai Haji Asmuni Al-Haytami NK beserta keluarga. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang saya hormati pula ibu-ibu jamaah pengajian hari Rabu pagi. Semoga dengan berkumpulnya ibu semua di sini mendapatkan curahan rahmat dan ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Saking banyak nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita melampiaskannya, katanya beribu-ribu nikmat, berjuta-juta rahmat. Yang dimana dengan ribuan nikmat dan jutaan rahmat itu menjadi sebab dikumpulkannya kita di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat keliling salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini, zaman terang-terang minaz zulumati ilan nur. Salawat keliling salam ini tidak boleh diremehkan, Bu. Mengapa? Karena ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, aqimis sholat, apakah Allah sholat? Allah sholat nggak, Bu? Sampai sekarang saya nggak tahu keterangan Allah sholat apa enggak. Ketika Allah memerintahkan wa atuz zakah, dan berzakatlah kalian, apakah Allah bayar zakat, Bu? Bayar zakat nggak, Bu? Nggak tahu saya, Bu. Allah bayar zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk pergi haji, apakah Allah berpuasa? Apakah Allah pergi haji? Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ketika Allah dan para malaikat sudah bersolawat kepada Nabi, baru di situ Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi dan ayatnya, Bu? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian bersalawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sertailah salawat tersebut dengan salam. Ketika Allah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, apa yang diturunkan oleh Allah? Allah bersalawat kepada Nabi, artinya Allah mencurahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat bersalawat kepada Nabi, apakah sama malaikat mencurahkan rahmat kepada Nabi, Bu? Beda. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, Allah mencurahkan rahmat. Tapi kalau malaikat bersalawat kepada baginda Nabi, artinya malaikat itu meminta ampun kepada Allah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa, Bu? Nabi orang yang suci, orang yang maksum, anti dosa, yang jelas-jelas sudah pasti dimasukkan ke dalam surga.
Tapi mengapa Nabi masih dimintakan ampun oleh malaikat? Kenapa Bu kira-kira? Jadi itu tuh diibaratkan bagaikan sebuah guci yang diisi air penuh, kemudian diisi air lagi. Kira-kira meluber nggak Bu? Meluber. Itu juga Nabi. Nabi bagaikan guci yang diisi air penuh, kemudian malaikat beristighfar minta ampun kepada Nabi. Ampunannya meluber. Meluber ke siapa? Malaikat. Ke kita. Kalau selawat ke Nabi, benar malaikat berselawat. Iya, kalau kita yang bersalawat kepada Nabi, malaikat. Kemudian ketika kita bersalawat kepada Nabi, apa artinya Bu? Apa artinya? Allah bersalawat kepada Nabi, Allah mencurahkan rahmat. Malaikat bersalawat kepada Nabi, malaikat mengampunkan istighfar. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, artinya kita memintakan doa kepada Nabi. Nah, teorinya sama kayak yang tadi Bu, bagaikan guci yang diisi air penuh. Tapi karena kita yang bersalawat kepada Nabi, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Nabi, walaupun Nabi itu sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, tapi akan meluber semua doa-doa yang kita aturkan kepada Nabi. Meluber kemana Bu? Ke yang salawat siapa? Kita. Alhamdulillah, bersyukur jadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu, pada pagi hari ini saya diberi izin oleh guru saya Murabbi Ruhana Buya Dr. Handes Kiai Haji Asmuri Al-Haytami MK untuk mengisi pada bagian kajian pada pagi hari ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kalian semua dalam kebajikan dan takwa, tapi jangan tolong menolonglah kalian semua dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini menggambarkan betul bagaimana kepribadian seorang manusia yang hidup di dunia ini, yang mana manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, apa yang pertama kali Ibu lakukan? Bersyukur. Allah memberikan nikmat kepada kita, kita syukuri atau kita kufuri? Kita syukuri. Kenapa harus kita syukuri? Karena dalam ayat surat Ibrahim ayat 7 ada ayat yang berbunyi, wa izza'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian la in syakartum, kita syukuri, fa azidannakum, maka Allah menambahkan nikmat tersebut. Kira-kira Ibu dikasih nikmat sama Allah kecil dan alhamdulillah dapat anak 1, ditambah anaknya jadi 5. Bebannya berat itu. Ketika Ibu diberikan oleh Allah begitu banyak, Ibu syukuri, maka Allah akan memberikannya lebih banyak lagi dari yang Ibu syukuri. Wala in kafartum, tapi jika Ibu kufur, apa itu kufur? Tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Ibu ingatlah, inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka dari itu Bu, jika kita diberikan suatu kenikmatan oleh Allah, itu alangkah baiknya kita syukuri. Nah, kalau kita syukuri, kita yakinkan bahwasanya Allah akan menambahnya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Jangan coba sesekali kita kufuri Bu, karena kalau kita kufuri, kita selalu ingat ayat Allah, azab Allah itu sangatlah pedih. Ketika Allah sudah memberikan kita nikmat, kemudian kita syukuri, jangan lupa Bu, satu lagi, kita juga harus memberikannya kepada saudara-saudara kita sekalian. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau Ibu sudah
menolong saudaranya, maka ibu wajib punya rasa ingin ditolong oleh Allah. Ketika kita memberikan kepada saudara kita, itu disebut sedekah namanya. Yadun saho, tangan yang mulia, tangan yang enteng. Dari tangan yang mulia ini melahirkan sebuah hikayat, sebuah cerita, di mana ada seorang yang beragama Majusi. Agama Majusi itu agama apa, Bu? Agama Majusi, agama yang nyembah api. Seorang yang beragama Majusi, kemudian dia dititipkan salam oleh Rasulullah, dan dia diberikan pesan oleh Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Seorang Majusi yang bernama Bahram al-Majusi. Hikayat tersebut diabadikan dalam kitab Qami'atul Gyan. Dalam kitab Qami'atul Gyan diceritakan bahwasanya ketika Abdullah bin Mubarak sedang pergi haji, sedang tawaf di Ka'bah, setelah selesai tawaf, Abdullah bin Mubarak tertidur di Hijr Ismail. Kalau zaman dulu bisa lu tidur di Hijr Ismail karena masih sepi. Kalau sekarang udah susah. Ibu tidur diinjak-injak sama orang. Abdullah bin Mubarak tertidur di Hijr Ismail. Kemudian dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak dimimpikan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah memberikan isyarat kepada Bahram al-Majusi bahwasanya Rasulullah memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, tolong titipkan salamku kepada seorang Majusi di negerimu. Dikatakan dalam hikayat tersebut, Abdullah bin Mubarak ini tinggal di negeri Baghdad. Baghdad mana? Irak. Baghdad, Irak. Seorang Majusi yang tinggal di negerimu bilang kepada dia bahwasanya Allah meridhoinya. Kemudian Abdullah bin Mubarak terbangun. Ketika terbangun Abdullah bin Mubarak, beliau mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Beliau mengira bahwasanya ini mimpi dari Allah langsung atau dari syaitan. Kemudian Abdullah bin Mubarak ragu, bangun kembali untuk berwudu dan bertawaf sampai 3 kali. Kejadian seperti itu juga. Pada kejadian ketiga kalinya Abdullah bin Mubarak sadar, ini mimpi dari Rasul, isyarat dari Rasul. Setelah itu Abdullah bin Mubarak pulang ke negerinya di Baghdad, Irak. Setelah nyampai di negerinya Baghdad, Abdullah bin Mubarak teringat isyarat dari Rasul, suruh cari orang yang namanya Bahram, yang agamanya Majusi, nyembah api. Dicari kemana-mana, ke sono, ke sini, dicari. Akhirnya Abdullah bin Mubarak masuk ke dalam kampung yang diceritakan oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Kemudian dia bertemu dengan seseorang yang sudah tua rupanya, udah kakek-kakek, Bu, udah keriput. Kemudian Abdullah bin Mubarak samperin tuh orangnya, cukup disamperin, kakek tua, nggak gitu. Orangnya sopan, wahai orang yang sudah tua umurnya, apakah kau tahu di mana rumahnya Bahram al-Majusi? Kemudian orang kakek itu jawab, Bu, Bahram al-Majusi? Iya, Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi adalah diri saya sendiri. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama Abdullah bin Mubarak mencari di mana ini orang yang disyaratkan oleh Rasulullah untuk bertemu, akhirnya ketemu juga tuh Bahram al-Majusi. Langsung aja Abdullah bin Mubarak to the point. Ini orang Majusi nyembah api, kok dapat salam dari Rasulullah? Dapat pesan Allah meridhoinya. Kira-kira apa tuh? Kenapa tuh? Ada sesuatu, Bu, ya? Kira-kira apa nih, Bu? Penasaran, Bu? Ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, wahai Bahram al-Majusi, apakah kamu memiliki suatu amal kebaikan? Kata Bahram, iya, saya punya amal baik. Apa tuh amal baiknya? Saya punya 4 orang anak laki-laki, 4 orang anak perempuan, 4-4-nya saya kawinin. Baik buat dia. 4-4-nya dikawinin. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, apa? Itu haram. Demikian yang kamu lakukan adalah haram. Haram pun jika anak sendiri, anak cewek ibu nikah sama anak ceweknya, nggak boleh, haram.
Kemudian Abdullah bin Mubarak, lah ini kan sebuah kebatilan, sebuah tindakan yang salah, tindakan yang haram. Mengapa Rasulullah mengirimkan salam pada orang ini ya? Ditanya lagi, ada lagi emang amal baik yang itu mah amal buruk, kata dia. Oh ada, katanya. Kata Bahram Al-Majusi, dia bilang ada. Apa tuh amalnya? Amalnya adalah aku punya lagi satu orang anak perempuan yang paling cantik, Bu. Paling cantik, Bu. Yang paling cantik di negeri tersebut, di Baghdad, secantik se-Baghdad. Saking cantiknya, kata Bahram, aku tidak nikahkan dia kepada siapapun karena nggak ada yang cocok menurut saya. Akhirnya saya nikahin, katanya gitu. Jadi Bahram Al-Majusi nikahin anaknya yang paling cantik. Kemudian reaksi Abdullah bin Mubarak apa? Ini juga salah, batil, haram. Menikahkan anak sendiri hukumnya haram. Kemudian Abdullah bin Mubarak kaget, kenapa ini? Pasti ada lagi nih amalan lain nih, pasti ada lagi nih. Akhirnya diselidiki oleh Abdullah bin Mubarak. Ada lagi nggak? Ditanya lagi tuh, ada lagi nggak amalan yang lain? Ada. Apa tuh? Ketika pada malam pertama saya dengan istri saya, yang dimana istrinya itu merupakan anaknya sendiri, Bu. Itu ketika malam pertama, ketika di atas kasur sudah ingin bersenggama, kemudian datang seorang wanita mengetuk-ketuk pintu rumah Bahram Al-Majusi. Lagi enak-enakan pengen mulai, akhirnya diketok-ketok, nggak jadi. Nyalain lampunya lagi, lihat keluar, nggak ada orang. Sampai 3 kali, ketika dibuka ketiga kalinya, ada seorang wanita yang lari terbirit-birit. Kemudian Bahram Al-Majusi pun berinisiatif untuk mengejarnya. Ketika dikejar sampai jauh, akhirnya Bahram Al-Majusi sampai kepada sebuah gubuk kecil. Ketika dilihat gubuk kecilnya, di dalamnya terdapat 3 anak perempuan yang sedang kelaparan. Dilihat oleh Bahram Al-Majusi, itu perempuan yang tadi lari. Dia datang tuh, ditanya sama anak-anaknya, Bu, mana makanannya, Bu? Dia bawa plastik. Nih makanan anak, tidur dulu, ibu mau masak. Tidur anaknya 3-tiganya. Ibunya masak, tak disangka ibunya itu memasak sebuah batu. Kemudian ketika sedang memasak batu, ibunya nangis. Saya nyuruh anak saya tidur ini buat ngalihin doang ini. Saya masak batu buat ganjil biar dia nggak lapar, biar dia nggak rewel. Akhirnya pas lagi masak tuh nangis. Pas nangis, perempuan tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, aku malu meminta kepada selainmu, apalagi minta sama Bahram Al-Majusi tuh, orang Majusi, orang yang nyembah api. Aku sangat malu ya Allah. Tanpa disadari, dari perkataan perempuan tersebut, Bahram Al-Majusi pun mendengarnya. Wah, kasihan banget tuh dia. Akhirnya Bahram pulang ke rumahnya. Di rumahnya makanan bekas nikahannya. Kan nikahnya diadainnya gede-gedean, Bu. Namanya wanita paling cakep se-negeri ya. Diundang tuh 1000 orang. Dia rayakan paling besar-besaran. Pasti makanannya banyak. Dia ambil semua makanan sisa nikahannya, dikasih kepada perempuan tersebut. Akhirnya disitulah ternyata amal baik yang dilakukan oleh Bahram Al-Majusi itu. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, nah ini baru nih namanya amal baik. Wahai Bahram, aku hanya ingin menyampaikan pesan. Apa tuh pesannya? Bahwasanya Rasulku Nabi Muhammad SAW menitipkan salam kepadamu dan menitipkan pesan kepadamu bahwasanya Allah meridhoimu. Ketika Bahram Al-Majusi mendengar kalimat tersebut, lalu Bahram pun tersujud kemudian mengucapkan syahadat didampingi oleh Abdullah bin Mubarak. Ketika telah mengucapkan syahadat, Bahram Al-Majusi pun geletak kayak orang pingsan. Pas dicek-cek kata Abdullah bin Mubarak, Bahram apa ini? Pada saat itu juga
Bahram al-Majusi mengembuskan napas terakhirnya. Itu sebuah hikayat cerita yang diceritakan di dalam kitab Qawmi Tughyan yang mengambil kesimpulan bahwasanya sifat kedermawanan maupun orangnya gimana, mau orangnya jelek, hitam, buluk, dekil, orang agamanya apa, sifat kedermawanan dapat memberikan hidayah kepada kita semua. Dari cerita tersebut kita menyimpulkan ya bahwasanya sedekah ya yang baik itu di jalan Allah, kita tidak perlu mengharapkan apa-apa seperti Bahram tidak mengharapkan apa-apa, tapi Rasulullah sendiri menyampaikan pesan, menyampaikan salam kepada Bahram bahwasanya Allah sangat-sangat meridhoinya. Lalu Bu, setelah kita sudah memberikan kepada saudara kita, ya kita menolong saudara kita mensyukuri nikmat Allah, kita bersedekah dengan niat ridho Allah, ya kita harus juga diiringi dengan yang namanya menuntut ilmu. Apa artinya semua amalan kita yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu? Betul? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sejauh apapun ya, walaupun sesulit apapun ilmu yang kita cari, maka itu dianjurkan kita untuk mendapatkannya ya. Khususnya ilmu agama. Karena apa? Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia dalam berada di jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kira-kira ibu kesini datang niatnya buat apa nih Bu? Buat nyari ilmu apa nyari ketan? Apa nyari singkong? Bonus, siap. Bagus nih niatnya. Ya, niatnya untuk menuntut ilmu Bu. Bahkan ada sebuah hadis utlubul ilma walau bisin. Nah, lanjutannya fa inna talabul ilmi fardun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Saking wajibnya menuntut ilmu, dianjurkan kita menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Cina di mana dulu? Kenapa dikaitkannya sama Cina nih? Ya kan mana-mana barang kita made in Cina Bu ya. Made in Cina. Orang Cina banyak aja akalnya, motong mangga pinter banget ya. Sampai ke negeri Cina, karena orang Cina itu dulu pinter, negeri Cina. Menuntut ilmu, kita nggak usah jauh-jauh nyari referensi untuk ilmu kayak gimana. Kita lihat aja Nabi Khidir alaihissalam, ya Nabi Musa alaihissalam, ketika dia menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, gimana tuh ceritanya? Di dalam surat Al-Kahfi dari ayat 62 sampai ayat 80 diceritakan. Buka aja Al-Qur'annya Bu. Diceritakan di situ Nabi Musa aja untuk ilmu, seorang nabi yang sudah jelas-jelas diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mensyariatkan agama Islam, menyebarkan syariat agama Islam, tapi masih nuntut ilmu. Masih nuntut ilmu. Harusnya kita harus lebih giat Bu. Nabi aja nuntut ilmu, yang ilmunya jelas, yang sudah jelas nabi itu adalah pasti orang yang berilmu. Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa sedang berjalan bersama pembantunya, yang mana pembantunya ini adalah nabi juga, namanya Nabi Yosua. Nabi Yosua. Ketika sedang berjalan mengiringi laut, Nabi Musa berkata, "Aku tidak akan berhenti sebelum aku menemui kedua laut." Saking niatnya Nabi Musa dalam mencari ilmu Bu, saking niatnya Nabi Musa dalam mencari ilmu, Nabi Musa nggak bakal berhenti tuh mengarungi laut sampai kalau belum ketemu dua laut nih Bu. Laut apa aja kira-kira nih? Laut Romawi dan laut Persia, bukan Persija Bu. Laut Romawi dan laut Persia. Laut Persia. Nabi tidak akan berhenti sebelum mengarungi laut tersebut, sebelum menemui laut tersebut, perbatasan antara laut Romawi dan laut Persia. Kemudian ketika sudah sampai pada tempat yang diinginkan oleh Nabi Musa pun beristirahat pada tempat tersebut dan melihat sebuah gundukan pasir
yang dimana sebuah pulau di situ, yang dimana pulau tersebut subur, tumbuh subur, banyak sekali buah-buahan, di dalamnya terdapat banyak buah-buahan. Kemudian datang seorang hamba daripada hamba-hamba Allah, yang diceritakan hamba ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Hamba tersebut datang pada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mengira bahwasanya itu adalah, wah ini orang pintar kayak nih, Nabi Khidir ya. Nabi Khidir alaihissalam, wali Allah. Nabi Musa pun minta kepada orang tersebut, wahai hamba Allah yang diberikan rahmat oleh Allah. Arti diberikan rahmat di sini itu Allah memberikan ilmu yang banyak kepada beliau. Cik, 1, 2, 3, cik. Kemudian Nabi Musa minta, wahai Nabi Allah Khidir, bisakah kau ajarkan aku sebuah ilmu, yang mana ilmu itu adalah ladunna ilmu ladunni. Kata Nabi Khidir, kalau kau ingin belajar bersamaku, kau tidak akan sabar bersamaku. Kata Nabi Musa, saya akan sabar bersamamu insya Allah. Tapi Nabi Musa lupa mengucap insya Allah, Bu. Nabi Musa lupa mengucap insya Allah. Saya akan sabar kepadamu, akan mengikuti apa yang kau perintahkan. Nah, kata Nabi Khidir, kalau kamu ingin belajar denganku, ada satu nih teorinya nih, kuncinya yang harus kamu ingat dalam otak. Kamu harus ikutin aku, kamu jangan tanya falatas alni an syai'in dzalika minhu goda. Kamu tidak boleh nanya sesuatu sebelum aku yang menjelaskannya. Jadi setiap Nabi Khidir berbuat sesuatu, Nabi Musa nggak boleh nanya dulu apa yang dilakukan sama Nabi Khidir sebelum Nabi Khidir jelasin sendiri. Akhirnya ketika itu juga Nabi Musa jalan tuh sama Nabi Khidir. Jalan, ketika sampai pelabuhan, beliau berdua menaiki kapal, yang dimana kapal tersebut, kapalnya bersih, Bu, rapi, nggak ada bolong-bolong. Pas di tengah laut, Nabi Khidir bolongin kapalnya tuh. Kira-kira kalau ibu lagi jalan nih sama orang naik kapal, kapalnya dibolongin, marah apa kalau? Lagi naik kapal di tengah lautan, kapalnya dibolongin, dihancur-hancurin tuh sama Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa yang ngeliat, kok kapalnya dihancurin? Kenapa nih? Ditanya, wahai Nabi Allah Khidir, kenapa kapalnya dihancurin? Kan kita pengen nyebrangin lautan. Kalau kapalnya dihancurin, kita bisa tenggelam, mati Nabi Khidir. Di situ Nabi Khidir, sudah kukatakan, jangan kau tanya dulu apa yang aku lakukan sebelum aku menjelaskannya kepadamu. Nah, di situ tuh peringatan 1, SP1 buat Nabi Musa. Surat peringatan 1 dari Nabi Khidir. Dia udah melanggar 1. Kemudian berjalan lagi tuh. Berjalan, ketika sudah di kapal, sudah lewat, sudah nyampe pelabuhan, kapalnya nggak tenggelam, Bu, ternyata. Sudah nyampe pelabuhan, sedang berjalan di sebuah negeri, kemudian ada seorang anak lewat di depannya. Ada anak lewat, dibunuh sama Nabi Khidir. Lah, ada anak lagi kawan-kawan santai-santai lewat di depannya, dibunuh. Kira-kira kalau ibu lagi jalan ya sama teman ibu bunuh orang gimana tuh? Kabur. Wah, kan ini orang psikopat ini. Akhirnya Nabi Musa pun bertanya lagi tuh, nggak sabaran lah. Ada orang lagi santai-santai jalan kok engkau bunuh oleh Nabi Khidir. Surat peringatan 2. Jangan nanya dulu Musa sebelum aku yang menjelaskan. Akhirnya Nabi Musa pun di situ sudah minta maaf Nabi Khidir dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berjalan lagi tuh beliau berdua, jalan lagi di sebuah negeri, jalan sampai dia capek, beliau capek berdua, capek, akhirnya pengen istirahat, Bu. Pengen istirahat karena nggak punya duit, nggak bisa istirahat di penginapan, nggak bisa istirahat di hotel. Akhirnya nyamperin ke rumah salah satu dari penduduk tersebut, disamperin, diketok-ketok pintunya. Diketok-ketok, penduduknya nolak. Enggak, saya nggak nerima orang masuk ke rumah saya. Akhirnya beliau berdua kembali berjalan. Pas lagi jalan di depan rumahnya yang tadi orang nolak itu,
Dilihat tuh bawahnya, wah ini pondasinya pengen roboh, pondasinya udah keropos bu, pengen roboh tuh orang. Dibenerin sama Nabi Khidir. Lah, kata Nabi Musa, tadi kan orangnya kan nolak kita mau tinggal di situ. Tapi kenapa wahai Nabi Khidir kau sangat baik sekali pada orang tersebut? Engkau betulkan rumahnya. Kenapa tuh kira-kira bu? Dibetulin rumahnya. Surat peringatan 3 buat Nabi Musa alaihissalam. Sudah dibilang berkali-kali, sudah dibilangkan sama Nabi Khidir, engkau tidak akan sanggup bersamaku, tidak akan sanggup sabar bersamaku. Qala alam aqul laka innaka lam tastati ma'iya sabra. Enggak bakal sanggup dibilang. Akhirnya di situ juga mungkin inilah baini wa bainakum, pertemuan aku dan kamu, di mana kamu sudah tidak sabar lagi dengan perkaraku yang 3 ini. Akhirnya Nabi Khidir jelasin diri bu. Jadi yang pertama tuh yang tadi di tengah lautan, kenapa Nabi Khidir bolongin kapalnya? Kenapa bu? Tahu. Kirain udah ada yang tahu. Jadi Nabi Khidir bolongin kapalnya tuh karena di depan sono bu, lagi ngarungin laut nih, depan sono ada seorang raja. Ada seorang raja yang mana raja itu kalau ada kapal lewat, kapalnya bagus, kapalnya diambil sama dia bu. Makanya pinter Nabi Khidir, dicacatin dulu kapalnya, dibolong-bolongin tuh. Pas lewat nggak diambil dong sama rajanya, karena kapalnya aja jelek. Ya raja mah maunya yang bagus-bagus doang bu. Kemudian apa arti dari yang kedua tuh, yang lagi jalan tiba-tiba ada orang lewat, dibunuh sama Nabi Khidir. Apa tuh artinya tuh? Artinya itu bahwasanya Nabi Khidir tahu bahwasanya dia tuh orang yang kalau ntar dia jadi gede, kan anak kecil, kalau dia jadi gede dia jadi orang kafir, akan membunuh kedua orang tuanya. Maka dari itu biarkan Allah yang mengganti anak tersebut ya, dengan anak yang lebih bagus lagi, tapi dia dibunuh oleh Nabi Khidir. Kemudian yang ketiga, fa'ammas safinatu fakanat masakin ya'aluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Yang pertama, yang kedua, yang anak kecil, yang ketiga itu yang rumah ya. Yang rumah. Kenapa tuh? Orangnya nolak tapi rumahnya dibenerin sama Nabi Khidir. Ternyata Nabi Khidir tahu di bawah rumah itu bu, kalau rumahnya ambles, itu di bawahnya ada harta anak kecil tuh, harta orang tuanya, warisannya dibenerin. Anak-anak yatim, ya, anak yatim yang ditinggal orang tuanya tuh, anak warisannya, harta warisannya. Makanya dibenerin biar nggak kelihatan kalau rumahnya jatuh, hartanya kelihatan, ntar diambil sama orang. Ya bu. Jadi kesimpulannya ya, kita harus berbuat baik pada saudara kita. Ketika kita berbuat pada saudara kita, Allah akan membalas kita. Ketika Allah membalas kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, kita harus mensyukurinya. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita mensyukurinya. Dan ketika kita tidak mensyukurinya, maka ingatlah azab Allah itu sangatlah pedih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pensil patah, jangan taruh di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dari dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.